Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 12 Mei 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kebiasaan Tipu-Tipu. Kebiasaan tipu-tipu. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 30 ayat yang ke-8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kehidupan manusia yang dilanda dosa tidak terlepas daripada kebiasaan tipu-tipu untuk maksud dan tujuan yang ragam. Kami ingin belajar kebenaran firman Tuhan agar kami tidak jatuh ke dalam dosa kebiasaan tipu-tipu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa pengalaman sahabat seperjalanan tatkala pernah pengalaman ditipu? Pasti setiap sahabat seperjalanan punya pengalaman. Mungkin tipuan ringan atau tipuan yang mengakibatkan sebuah dampak yang sangat besar buat hidup kita. Baik penipuan uang, baik penipuan tentang data, baik penipuan tentang jual beli barang, baik penipuan aspek-aspek lain dalam hidup ini. Bahkan sekarang dunia media sosial banyak tipu-tipu, yaitu yang tua bisa kelihatan muda, yang gemuk bisa kelihatan kurus. Itu tipu-tipu. Belum iklan-iklan yang menayangkan semua hal yang baik, tapi efek negatifnya itu adalah ditutup-tutupi. Maka itu adalah tipu-tipu. Kita jelas melihat sebuah peristiwa yang sangat terkenal di dalam Alkitab. Bagaimana kemudian Yakub itu menipu Esau. Jualah hak kesulunganmu kepadaku. Sementara Esau sendiri awalnya menganggap hak kesulungan itu tidak penting dan berkata, sebentar lagi aku mati. Buat apa hak kesulungan itu? Hanya diganti dengan kacang merah. Sementara Yakub ingin mendapatkan berkat dari ayahnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, motivasi Yakub apa pada bagian ini? Motivasi Yakub adalah jelas. Dia lebih cerdas daripada Esau yang tidak berpikir panjang untuk hidupnya. Yakub melihat hak kesulungan itu berdampak besar kepada kesejahteraan hidup dan berkat-berkat yang diberikan oleh ayahnya. Namun Esau dalam kepolosannya, dalam kekanak-kanakannya, pikiran pendeknya, sementara itu harusnya diberikan kepada dia. Dia melepas hak kesulungan itu. Itu yang disebut dengan kebiasaan tipu-tipu. Ada banyak alasan orang menipu. Alasan pertama adalah dia menipu adalah untuk melindungi diri. Jadi melindungi diri. Ada sebuah statement, bolehkah menipu penipu? Buat saya ini bukan penipuan. Kelompoknya bukan penipuan. Karena penipuan itu sifatnya untuk menguntungkan diri namun merugikan orang lain. Itu penipuan. Tapi itu adalah hikmat bijaksana. Memberikan informasi yang salah kepada penipu itu bukan tipuan, tapi dalam rangka pekerjaan jahatnya itu tidak dilakukan dan orang kemudian dirugikan. Misalkan ada orang yang bertanya di mana dia tinggalnya, maka kita boleh diam. Namun kalau dia sudah mengancam dengan senjata tajam atau dengan hal-hal lain karena orang tersebut mau membunuh yang bersangkutan, maka kita boleh memberikan informasi yang salah. Dan itu adalah bukan penipuan. Jadi menipu penipu adalah bukan penipuan. Mungkin sahabat seperjalanan bisa berdiskusi, tidak setuju dengan pandangan saya. Silakan memberikan komentar, baik di YouTube maupun lewat WhatsApp, kalau menjadi bagian teman daripada teman WhatsApp saya. Jadi ada alasan menipu itu karena untuk urusan melindungi diri atau melindungi orang lain. Ada alasan menipu itu karena kebutuhan primer, makan. Ada juga menipu itu dalam rangka untuk hawa nafsu. Jadi lebih parah penjelasan yang paling bawah
yang paling bawah, dan terakhir adalah yang paling parah, yaitu untuk memenuhi hawa nafsu. Bagaimana saya kaya untuk semakin kaya maka menipu. Bagaimana saya punya pendidikan semakin tinggi tanpa harus belajar maka melakukan penipuan, ijazah palsu dan segala macam. Maka itu penipuan karena hawa nafsu. Sifat menipu, dosa menipu adalah dosa pertama, tingkah laku pertama yang dilakukan oleh setan. Iblis itu adalah penipu, bapa daripada segala dusta. Jadi apakah kita boleh menipu karena kebutuhan? Kalau Allah sudah berjanji bahwa dalam kekuranganmu, dalam masalah hidupmu seberat apapun, Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi kekuatanmu, maka Tuhan akan menolong. Hidup di dalam kejujuran, Tuhan akan menolong. Engkau tidak pernah berjalan sendirian, dengan tidak perlu melakukan upaya kebiasaan tipu-tipu. Dan ini memang sangat berat. Ada banyak alasan kita membenarkan diri mengapa saya menipu. Ada banyak alasan untuk membenarkan diri, karena kebutuhan. Karena dia sudah menipu saya berkali-kali, saya tipu lagi dia. Apapun bentuk penipuan yang masuk dalam kategori dosa, maka dia tetap adalah dosa. Bagaimana menghadapi semuanya itu? Menjadi pribadi yang hidup dalam kebenaran adalah bukan perkara yang mudah. Perjalanannya sulit, dan Alkitab mengajarkan jalan orang yang salah itu lebar namun menuju kepada kebinasaan. Namun jalan orang benar itu sempit, sulit namun menuju kepada kehidupan. Dan ini adalah pilihan-pilihan hidup. Seseorang yang hidupnya tidak melakukan penipuan, apalagi terbiasa melakukan penipuan, ada berkat-berkat Allah, maka orang tersebut dianggap oleh masyarakat, oleh keluarga, oleh siapapun juga sebagai orang yang jujur, lurus, bersih, bening hatinya. Tatkala kita punya karakter yang seperti demikian, maka berkat Allah akan tercurah ke dalam kehidupan kita, baik dari orang sekitar menjadi orang yang dipercaya, orang yang kemudian diberikan hal yang jauh lebih besar lagi. Kita tidak akan memberikan kepercayaan kepada orang yang tidak jujur dalam hidupnya. Kita tidak akan menambah, bahkan mungkin menarik ulang, dan tidak pernah akan diberi kesempatan lagi. Dunia menghargai kejujuran, dan Allah tentunya melihat kejujuran sebagai upaya dan perjuangan setiap anak-anak Tuhan hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup di dalam kebeningan, hidup yang transparan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Amsal 30 ayat yang ke-8. Jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Doa ini luar biasa. Tuhan tidak membiarkan kita dalam kemiskinan, tapi juga Tuhan tidak akan membiarkan kita memiliki kekayaan dengan cara-cara salah, digunakan salah, hanya untuk hawa nafsu. Doa yang sangat jarang dilakukan, jangan berikan aku kemiskinan. Semua orang berdoa seperti demikian. Namun jarang sekali orang yang berdoa seperti di dalam Amsal 30 ayat ke-8. Jangan berikan aku kekayaan. Kalau dengan kekayaan yang aku kejar tersebut menjadikan aku hidup di dalam dosa. Orientasi orang percaya adalah hidup di dalam kebenaran. Kemiskinan itu Tuhan akan menolong kita hidup di dalam yang serba cukup, sekalipun tidak berlebih. Kekayaan tatkala Tuhan berikan kelebihan, dan itu dengan cara-cara baik, kekayaan itu adalah tanggung jawabmu untuk kelola. Mana yang menjadi bagianmu, dan mana yang menjadi bagian untuk memberkati orang-orang lain. Mari sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita buang kebiasaan tipu-tipu. Orang yang jujur dikasihi Tuhan. Orang yang benar akan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, berkati kami semua untuk hidup di dalam kejujuran dan hilangkan kebiasaan tipu-tipu. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.